بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Semua orang itu secara fitrahnya suka kepada sesuatu yang berharga, suka kepada harta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir muqantarati minal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan kita bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat berjamaah. Dan tentu kita doakan mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah untuk menjaga salat 5 waktu di rumah Allah kapanpun dan dimanapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu berbicara tentang masalah pewarisan ataupun hukum waris ini, kita membicarakan tentang hukum yang detail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga membahas terkait dengan masalah hukum warisan ini. Berarti kita membahas tentang hak yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat diberikan kepada para ahli waris. Karena kenapa? Para ahli waris sudah Allah tentukan bagian dan porsinya dalam Al-Quran. Ada yang berhak mendapatkan porsi 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita tegaskan dalam hal ini bahwasanya pembagian porsi masing-masing ahli waris ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian porsi masing-masing ahli waris ini juga bukan ditentukan oleh para nabi. Tapi bagian porsi faraid ini langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tepatnya di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Dan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah warisan ini tidak terlepas daripada permasalahan harta.
Karena salah satu rukun warisan itu adalah adanya harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Jadi rukun warisan itu ada 3, ada pewaris, yang kedua ada ahli waris, dan yang ketiga ada harta yang ditinggalkan. Dan bicara tentang masalah harta, tentu fitrah manusia itu semua suka kepada harta. Lalu kalau kita tanya sama satu orang, "Hai, dong galak ke harta mah, kamu suka sama harta atau tidak?" Maka kalau ada yang menjawab, "Lu mana galak harta, saya enggak suka harta," berarti ini enggak fitrah. Karena semua orang itu secara fitrahnya suka kepada sesuatu yang berharga, suka kepada harta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Dan telah Allah jadikan kecondongan hati seseorang, kecintaan hati seseorang selain kepada wanita, kepada anak-anak, kepada sesuatu yang berharga seperti emas dan perak. Jadi ini sudah menjadi fitrah manusia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun di dalam kita mencari harta itu, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Jangan sampai dia terlalu cinta kepada harta daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan, ada orang ribut-ribut masalah warisan, terjadi sengketa masalah warisan. Ya. Kenapa bisa terjadi sengketa warisan ataupun masalah ribut-ribut tentang masalah warisan? Tentu boleh jadi yang pertama ada hal yang disembunyikan ataupun tidak adanya kejujuran. Ada yang sesuatu yang ditutup-tutupi. Maknanya apa? Dia tidak terbuka. Dia tidak jujur dalam menyampaikan keterangan. Dan ini kita temukan jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masyarakat. Contoh, terjadi selisih faham antara abang beradik. Yang satu mengatakan ini dulu sudah diambil harta ataupun ditransfer uang kepada salah satu orang ahli waris. Lalu ahli waris ini mengatakan selama dia hidup tidak ada rekening masuk ke saya. Ataupun saling membantah di antara mereka. Ataupun ada juga kasus yang mana terjadi jual beli antara seorang anak dengan orang tuanya, yang mana transaksi tersebut tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Jadi ketika meninggal orang tua, duduklah para ahli waris. Si adik ini mengatakan ada satu petak tanah itu dulu sudah ada transaksi jual beli dengan dia. Jadi katanya dulu ayah sudah menjual tanah itu kepada saya, kata adiknya. Kakaknya ataupun ahli waris yang lain itu tak ada yang tahu. Sehingga ini jadi permasalahan. Benar nggak di sana ada transaksi jual beli? Benar nggak di sana ada transaksi jual beli yang mana nanti hartanya itu tentu akan menjadi milik daripada ayahnya ketika transaksi jual beli tersebut. Dan kalaupun ada transaksi jual beli itu berapa nominalnya? Ya, biasa yang namanya transaksi antara orang tua dengan anak mungkin dikasih harga miring sekali. Ketika dikasih harga miring sekali, yang enggak dikasih apa-apa, dia merasa cemburu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus terbuka ya, terhadap para ahli warisnya.
Ada juga kondisi, apalagi ini masa-masa mau pelunasan haji. Jadi ketika ada salah satu orang tua, dia bilang sama anak, nyomak kah nak pengli untuk pelunasan haji. Lalu salah satu anaknya bilang, hanapa mak, bahlul bayi bilang sisa dia. Ya. Yang namanya orang tua kan merasa enggak enak. Hana mangat pada itu. Lalu orang tuanya dia bilang, ne menyedorong pelunas yang tanah mak yang na di Aceh Raya. Cok gerot. Nah, jadi kalimat ini secara lisan saja disampaikan. Nah, qadarullah meninggal orang tua. Ketika meninggal orang tua, kalimat yang diucapkan oleh ibunya tadi tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Jadi terjadi permasalahan ketika meninggal dunia orang tuanya, anak yang ini bilang, "Nyan tanah yang na dia ceraya ya, kagejuk dulu." "Oh bang, perhele bang, ya mak nak pegang apa?" Nah, ini terjadi permasalahan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam hal ini harus ada keterbukaan. Ya. Bukan berarti seorang anak ini bisa seenak-enak saja dia minta harta kepada orang tuanya. Ya. Misal seorang anak dia bilang sama ayahnya, "Ayah, teh hak faraid dulu." Ini betul-betul enggak sopan anak. Jadi seakan-akan dia menganggap anak dia ingin orang tuanya cepat meninggal. Kadang kita selama hidup orang tua itu enggak ada kita ngomong masalah warisan. Ya. Berlakunya masalah hukum waris itu ketika ada yang meninggal dunia. Jadi selama hidup, apalagi kalau ada seorang anak meminta hak warisnya, ya enggak ada adab. Ya. Jadi seakan-akan dia minta doa agar orang tuanya cepat meninggal dunia. Tapi ada adab-adab yang harus kita jaga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, dan terkadang juga ketika kita lihat di masyarakat ribut antara dua orang abang beradik karena ketidakjujuran tadi. Yang satu mengatakan alasan A, yang satu mengatakan alasan B dan lain sebagainya. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang terjadi. Dan ketahuilah jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadisnya, innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kita kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan menuntun kita menuju kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika ada di antara mereka yang berdusta, ada di antara mereka yang berbohong, bahkan ada yang di antara mereka yang melakukan sumpah palsu, maka ketahuilah dia telah melakukan suatu perbuatan dosa yang luar biasa. Apalagi kalau dia mau bersumpah dengan sumpah palsu. Apalagi dalam sumpahnya ini dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain. Misal dia mengatakan, demi Allah saya enggak pernah ambil apa-apa daripada harta orang tua. Padahal dulu dia sudah dapat harta dari orang tuanya dan sudah dijual. Sekarang enggak ada lagi rumah. Ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika dia bersumpah, dia bawa nama Allah untuk zalim terhadap hak orang lain, maka dalam makna hadis Rasulullah disebutkan haram baginya masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kita mau menggadaikan syurga akhirat kita dengan kenikmatan dunia yang sesaat? Apakah kita ingin menggadaikan kenikmatan syurga dengan harta yang sedikit di dunia ini yang kita ambil dengan cara yang haram? Maka sungguh menjadi orang-orang yang merugi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebagaimana yang pernah kita menyebutkan, satu hari akhirat
jangan kita anggap ini azab api neraka ini ringan. Jangan kita anggap siksaan api neraka ini ya biasa-biasa saja, tidak. Ya. Jadi siksaan api neraka itu benar-benar menyiksa, bahkan hitungan harinya itu lebih lama dari apa yang kita hitung hari ini. Juga disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya satu hari akhirat itu sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia. Berarti kalau hari ini kita sudah masuk tahun 2024, 2000, berarti hitungan akhirat baru 2 orang. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun. Sekarang 2024, berarti hitungan akhirat ya, dari awal mula dunia ini sampai dengan detik ini itu dalam hitungan Masehi 2024 baru 2 hari hitungan akhirat. Dan jamaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang pernah kita menyampaikan tentang azab bagi orang-orang yang enggak mau keluarin zakat. Karena zakat ini ada kaitannya juga dengan masalah warisan. Apa kaitannya? Kaitannya bahwasanya sebelum harta itu dibagi-bagi kepada para ahli waris, maka di sana ada kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan berkaitan dengan harta peninggalan almarhum. Dan salah satu kewajibannya itu adalah melunasi hutang. Dan hutang itu ada 2 macam. Ada hutang yang berkaitan dengan hak manusia dalam dia bermuamalah sehari-hari, dan ada hutang yang berkaitan dengan hak Allah, yang berkaitan hubungannya dengan Allah seperti nazar ataupun zakat yang belum dikeluarkan. Jadi jangan kita menganggap ketika kita belum keluarin zakat daripada harta yang telah Allah wajibkan zakat, kita sudah tenang-tenang saja. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Dan janganlah engkau mengira ketika engkau bakhil daripada apa-apa yang telah Allah karuniakan kepadamu itu baik bagimu, bal huwa syarrun lahum, bahkan itu buruk bagimu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka di hari akhir nanti harta yang dia bakhilkan itu akan digantung di lehernya ya, dililitkan di lehernya di hari akhir nanti. Jadi jangan kita menganggap kita tenang-tenang saja, enggak usah keluarin zakat ya, enggak mau bersedekah dan lain sebagainya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita simpan itu akan mengazab kita. Dan ini juga sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat ke-34 ketika Allah menjelaskan tentang kewajiban zakat emas dan perak. Ketika dia enggak mau keluarin zakat emas dan perak, maka di hari akhir nanti harta yang dia simpan, emas yang dia simpan akan dipanaskan dengan api neraka. Ketika dia menjadi lempengan emas yang panas, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, akan digosok di 3 anggota tubuh. Yang pertama di dahinya, yang kedua di lambungnya, dan yang ketiga di punggungnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan setiap kali dingin lempengan emas tadi dipanaskan kembali, lalu diazab lagi, ditempel lagi di dahinya, di lambungnya, di punggungnya. Setiap kali dingin dipanaskan lagi. Dan begitu seterusnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang mana hitungan satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kadang-kadang kita heran kenapa ada orang sampai mau dia mengambil hak saudaranya. Kadang-kadang kita juga heran kenapa ada orang yang sampai tega mengambil hak anak yatim.
Padahal jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menetapkan porsi bagi masing-masing ahli waris. Memang ketika kita melihat secara umum, orang bisa ribut, orang bisa berperang, itu karena dua hal ataupun dua kondisi. Yang pertama, ada yang sejengkal, yang kedua, ada yang segenggam. Jadi orang jet kadu gara-garanya. Ada yang segenggam, ada yang sejengkal. Apa yang segenggam itu? Ketika enggak pas hati, katepe hati. Orang bisa dendam, yang katepe hati, ya. Orang bisa marah, bisa dendam, bisa dengki dan lain sebagainya. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita juga harus banyak-banyak bersihkan hati kita. Ya. Dan juga orang bisa bertengkar, bisa ribut, bisa sengketa karena masalah sejengkal. Apa itu sejengkal? Masalah perut. Ya. Enggak pernah puas-puas, enggak pernah merasa cukup. Padahal dia telah memiliki harta yang banyak, tapi masih juga ambil hak orang lain. Ya. Padahal dia sudah punya rumah yang luas, tapi masih juga mengambil hak anak-anak yatim. Maka ini permasalahan yang sejengkal ini. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW itu dalam doanya pernah minta perlindungan kepada Allah. Di Allah Subhanahu wa taala ataupun Rasulullah SAW meminta perlindungan kepada Allah. Maka coba kita renungkan sampai dengan detik ini. Pernahkah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan kita hari ini cuma minta permintaan saja? Ya Allah beri rezeki, ya Allah beri sehat dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak kita minta perlindungan kepada Allah? Maka ketika kita lihat doanya Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah SAW pernah meminta perlindungan terhadap 4 macam perkara. Ya. Yang pertama, Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana yang dimaksud dengan ilmu yang tidak bermanfaat? Jadi para ulama termasuk Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab pernah menyebutkan bahwasanya ilmu yang tidak bermanfaat itu ada 2 macam. Yang pertama, ada ilmu yang tidak bermanfaat dari segi zatnya. Yang lagi orang berno ilmu sihir, ilmu dukun. Jadi ilmu perdukunan, ilmu sihir, ilmu hitam dan sebagainya, itu ilmu yang tidak ada manfaat. Bahkan itu bisa menimbulkan kepada dosa-dosa besar, yaitu kesyirikan. Ya, itu nggak ada manfaat. Yang kedua, Rasulullah SAW juga mohon perlindungan kepada Allah tadi terhadap ilmu. Jadi ilmu ini ada yang nggak manfaat dari segi zatnya, ada yang tidak bermanfaat dari segi pengaruhnya. Dia banyak ilmu, tapi ilmu itu nggak diamalkan. Dia banyak ilmu, tapi ilmu itu untuk istilahnya membanggakan kepada orang lain bahwasanya dia orang yang ilmuwan, dia orang yang banyak tahu dan lain sebagainya. Tapi dia sendiri nggak pernah mengamalkannya. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Bahkan setiap paginya selesai salat subuh, Rasulullah selalu minta 3 macam perkara. Jadi selesai salat subuh kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa ini juga dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah setiap paginya membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu membimbing kita selalu ke jalan yang lurus,
ilmu yang membuat kita semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tawadhu di hadapan manusia. Ya. Jadi dia merasa merendah, enggak merasa sombong, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah minta perlindungan tadi terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah daripada wa min qalbin la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk. Pernah enggak kita minta doa seperti itu? Atau jangan-jangan selama ini kita salat kita menganggap kita sudah khusyuk kali? Ya. Tingkat Rasulullah SAW minta perlindungan daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Ya. Apalagi kita jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta doa sebagaimana yang diminta oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada hati yang tidak pernah khusyuk, hati yang keras. Bagaimana yang dimaksud dengan hati yang keras? Ketika disampaikan kebaikan-kebaikan dia enggak mau terima. Ketika diberikan nasihat-nasihat dia selalu menolaknya. Maka kita minta perlindungan kepada Allah daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi fokus kita. Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah wa min nafsin la tashba', daripada jiwa yang tidak pernah puas, jiwa yang dipenuhi dengan rasa keserakahan. Hansip-sip betul lagi. Apalagi ketika seseorang itu orientasinya hanya dunia, dunia dan dunia saja. Tiap hari dia pikir dunia. Tiap hari dia bagaimana dia fikir dia dapat harta yang banyak. Tapi dia malas ibadah, enggak mau beribadah, enggak mau bersedekah, enggak mau keluarin zakat dan lain sebagainya. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang seperti itu juga Allah gambarkan dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah. Celakalah bagi setiap pencela dan pengumpat. Siapa mereka? Alladhi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang yang suka kumpul-kumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Oh, bukan berarti kita enggak boleh jadi orang kaya, boleh. Dalam Islam kita disuruh menjadi orang yang kaya. Tapi dengan kekayaan itu kita bantu agama kita. Kita bantu saudara-saudara kita. Tapi yang diancam dalam Al-Quran ini adalah orang yang suka kumpul-kumpulkan harta dan menghitung-hitungnya sampai dia meninggalkan ibadahnya, sampai dia meninggalkan salatnya. Sehingga orang dia sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan ini, itu dan lain sebagainya. Sehingga kesibukannya ini membuat dia lupa, membuat dia semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika orang orientasinya adalah dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sebutkan, "Wa man kanatid dunya hammahu", barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai orientasi kehidupannya, ja'alallahu al-faqra baina ainai, maka Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Hansip-sip. Maka kita heran juga kadang-kadang yang ribut masalah warisan ini bukan hanya orang yang kaya saja ataupun orang yang miskin saja. Orang yang kaya pun kadang-kadang bisa ribut masalah warisan. Ya. Karena kenapa? Karena orientasinya dunia dan dia selalu merasa enggak cukup. Dia selalu merasa enggak puas. Jadi kadang-kadang ketika kita merenungkan, kok bisa ribut masalah warisan? Kok bisa ribut antara abang beradik?
padahal harta dia banyak, padahal harta yang dapatkan dia itu melebihi daripada bagian warisan yang didapatkan, ya. Tapi bisa ribut juga. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sehingga benarlah firman Allah yang mengatakan dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi harta itu adalah fitnah, dicoba kita. Dan cobaan ini tidak hanya menimpa kepada orang yang kekurangan harta, orang yang banyak harta juga bisa ribut, ya. Jadi ini fitnah, Allah uji. Kenapa jadi ribut seperti itu? Karena sekali lagi orientasinya yang dipikirannya adalah hanya dunia dan dunia saja. Tapi makanya jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin ya, harus ada sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Maka sekali lagi kita tegaskan di sini, bukan berarti Islam enggak boleh menjadi orang kaya, boleh. Bahkan para sahabat Rasulullah juga termasuk orang kaya semua. Utsman bin Affan ini orang yang luar biasa kekayaannya. Bahkan wakafnya itu masih ada satu hotel terbangun di Madinah. Ya. Wakaf Utsman bin Affan. Ya. Jadi tidak hanya itu. Umar bin Khattab yang dikenal sebagai tuan tanah, yang ketika itu tanahnya di mana-mana ada. Yang sempat kisah yang masyhur yang sering kita dengar, ketika Umar bin Khattab itu dilalaikan dengan salah satu kebunnya sehingga dia telat untuk melaksanakan salat di masjid, salat fardu di masjid. Lalu dia merasa sadar sehingga dia mewakafkan tanah kebun yang dia cintai itu untuk kemaslahatan umat. Karena dia menganggap hana cari kai pelalai lihatnya. Ya, sehingga beliau wakafkan. Jadi ini kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah termasuk orang yang kaya semua, tapi kekayaannya ini betul-betul menjadi wasilah untuk memperbanyak amal saleh. Sehingga ini bagaimana kita lihat para sahabat dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, ya. Jadi ada sahabat yang kekurangan harta, sehingga dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ashabud duthur bil ujur. Ya Rasulullah, mengatakan orang kayanya ya Rasulullah. Enak kali orang kaya itu ya Rasulullah. Kenapa seperti itu? Ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Kami yang kekurangan harta salat di masjid, mereka orang kaya itu juga salat di masjid. Kami bangun tengah malam salat tahajud, mereka orang kaya itu juga salat tahajud. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa ya Rasulullah sebagaimana kami puasa juga. Jadi kami puasa Senin Kamis, mereka juga puasa Senin Kamis. Kami puasa full bulan Ramadan, mereka juga puasa di bulan Ramadan. Tapi ya Rasulullah, ini curhatan sahabat yang kekurangan harta. Tapi ya Rasulullah, mereka punya kelebihan harta, yang mana hartanya itu mereka bisa bersedekah, mereka bisa membantu orang yang susah, mereka bisa melaksanakan ibadah haji, mereka bisa pergi umrah dan sebagainya. Walaysa lana malun natasaddaqu bihi, dan kami ini enggak punya harta yang bisa kami sedekahkan ya Rasulullah. Ini sehingga jadi pertanyaan nih, apakah boleh kita iri kepada orang yang kaya? Boleh enggak kita iri kepada orang kaya? Boleh. Tapi kita lihat dulu kekayaannya itu disalurkan kemana? Ya. Maka ketika dia diberikan kekayaan, amanah harta, dan hartanya itu betul-betul dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, dia banyak-banyak melakukan amal kebaikan dengan hartanya, maka itu boleh iri kita, ya. Sehingga Rasulullah SAW juga dalam hadisnya menyebutkan, la hasada illa fisnatain. Kita enggak boleh iri, enggak boleh hasad kecuali pada dua kondisi saja. Yang pertama, rajulun
Atahu Allahul Quran wa huwa yaqra'u ana'al laili wa ana'an nahar. Yang pertama, orang yang senantiasa diberikan kecintaan terhadap Al-Quran, yang mana dia senantiasa membaca Al-Quran di waktu pagi dan di waktu petang. Menyena dakalan orang lagi tayang je diri. Kita boleh iri kepada orang itu, sehingga kita bertanya dalam diri pribadi kita masing-masing, ya Allah, kapan terakhir saya pegang Quran? Saya lihat orang itu dia selalu mengaji, nikmat sekali ya. Sehingga kita tanya dalam diri pribadi kita, oh jangan-jangan 30 Ramadan yang lalu baru terakhir pegang Quran, lainnya hanya mak-makli ya. Ini menjadi motivasi kita untuk banyak belajar, karena satu huruf ayat Al-Quran sama dengan 10 kebaikan. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, maka kita dapat 190 kebaikan. Apalagi jikalau kita mampu membacanya sampai 1 juz dalam satu hari, atau paling tidak kita target satu hari 2 lembar kalau yang belum biasa. Tapi kalau yang sudah biasa, dia tambah sampai dia mampu mengkhatamkan misalkan satu hari 1 juz. Maka ini juga termasuk kita diperbolehkan iri kepada orang yang demikian. Yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hartanya itu dia senantiasa berinfak jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Dia senantiasa berinfak dengan hartanya itu di waktu pagi dan di waktu petang. Maka kalau kita ada lihat orang seperti itu, maka kita boleh iri. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, iri dalam hal ini adalah dalam hal fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat yang tadi, wahai para sahabatku, bukankah telah kau beritahukan kepada kalian, inna likulli tasbihatin sedekah, setiap tasbih yang kalian baca itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekah, setiap bacaan tahmid alhamdulillah itu juga sedekah. Wa kullu tahlilatin sedekah, setiap bacaan tahlil la ilaha illallah juga sedekah. Wal amru bil ma'ruf sedekah, ketika kita suruh orang berbuat baik juga sedekah. Wan nahyu 'anil munkari sedekah, dan ketika kita cegah orang berbuat mungkar juga sedekah. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu enggak ada sia-sia amalan seorang mukmin. Bahkan senyumnya terhadap saudaranya itu juga sedekah. Maka jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu kita perhatikan. Maknanya bicara tentang masalah kecintaan terhadap harta ini memang menjadi fitrah manusia, tapi sekali lagi jangan sampai kecintaan terhadap harta ini melebihi daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjaga amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita doakan mudah-mudahan harta yang kita miliki ini pun mampu menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan kita belanjakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم